Salam sehat dan tetap semangat. Selamat pagi masyarakat Jogja dan sekitarnya, terutama pengguna layanan Rumah Sakit Jogja. Bertemu dengan saya Wina Widyastuti dalam acara Ngobras, ngobrol bareng santai bersama Rumah Sakit Jogja, yang akan memberikan informasi terkait layanan kesehatan yang tentu saja akan bermanfaat bagi masyarakat Jogja dan sekitarnya. Pada episode ke-21 ini, Ngobras akan mengambil tema terkait dengan sistem informasi manajemen rumah sakit dan juga tentang pendaftaran online. Telah hadir bersama kita semua dua narasumber. Yang pertama adalah Muhammad Hamdani Pratama. Beliau adalah Kepala Instalasi Teknologi Informasi Rumah Sakit Jogja. Selamat siang Mas Dani. Selamat siang Mbak Wina. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Kemudian yang kedua adalah Bapak Faris Sigaswan AMD. Beliau adalah PIC Frontliner Rumah Sakit Jogja dan juga Perkamesdis Rumah Sakit Jogja. Apa kabar Mas Faris? Alhamdulillah kabar baik. Ya. Kita mulai aja ya Mas Faris dan Mas Dani. Terkait dengan kita sebagai pelayan kesehatan di Rumah Sakit Jogja ini, tentu saja banyak sekali data dan informasi, baik itu proses pendaftaran, rawat jalan, rawat inap, maupun penunjang, di mana data itu juga dibutuhkan untuk pengambilan keputusan bagi manajemen rumah sakit, di mana kita juga dituntut untuk memberikan layanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat. Tentu saja dibutuhkan suatu sistem informasi dan komunikasi atau yang disebut dengan sistem informasi manajemen rumah sakit. Mungkin dengan Mas Dani bisa diceritakan awal mulai berdirinya rumah sakit sampai sekarang ini bagaimana sih perkembangan sistem informasi manajemen rumah sakit di Rumah Sakit Jogja? Baik Mbak Wina, jadi sistem informasi manajemen rumah sakit dimiliki RSUD Kota Yogyakarta itu mulai tahun 2006. Jadi sebelumnya memang kita masih manual ya, tapi setelah tahun 2006 kita mulai menggunakan sistem informasi manajemen rumah sakit atau biasa kita sebut SIM-RS. SIM-RS ini merupakan hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi. Sejak saat itu kita memulai dari sistem pendaftarannya. Jadi di situ sudah ada sistem pendaftaran dan beberapa sistem pelaporannya. Jadi memang waktu itu belum lengkap ya. Jadi back office pun juga belum ada. Tapi sudah bisa menunjang pelayanan karena proses pendaftaran dan beberapa pelaporan itu sudah menggunakan sistem tersebut. Nah, untuk saat ini kita dituntut untuk bisa mengembangkan rekam medis elektronik gitu. Jadi mulai tahun 2021 kita mengembangkan sistem informasi manajemen rumah sakit tersebut untuk bisa mengakses rekam medis elektronik. Nah, karena sebelumnya kita menggunakan vendor pihak ketiga dan kita mengalami kesulitan dalam proses pengembangannya, oleh karena itu di tahun 2021 kita mulai mengembangkan. Harapannya ke depan nanti bisa dikembangkan secara mandiri seperti itu. Nah, sejak tahun 2021 tepatnya bulan Juli kita mulai menggunakan, kita beri nama Smarta ya, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit RSUD Kota Yogyakarta, seperti itu. Berarti mulai perkembangan di Rumah Sakit Jogja itu sebenarnya SIM-RS itu sudah ada di 2006 seperti itu ya. Ya. Kemudian di 2021 mulai dikembangkan lagi dengan nama Smarta seperti itu. Mungkin bisa diceritakan Mas Dani, secara sederhana Smarta itu seperti apa sih? Oke, jadi Smarta itu adalah sistem informasi yang terpadu. Jadi proses collecting data dan informasi dimulai dari pasien itu mendaftar sampai nanti pasien itu pulang akan terrecord di dalam sistem ini. Dan selain itu nantinya seluruh data dan informasi itu akan bisa kita olah, yang tentunya nanti akan menghasilkan berbagai informasi ataupun pelaporan yang nantinya juga bisa kita gunakan untuk pengambilan keputusan, untuk evaluasi, termasuk bagaimana kita bisa meningkatkan pelayanan kepada pasien. Jadi mungkin bisa dikatakan Smarta ini bisa juga bermanfaat untuk masyarakat luar, kemudian juga bermanfaat untuk manajemen rumah sakit gitu ya, sebagai pengambil keputusan, karena data-data tersebut bisa dilakukan istilahnya
pengolahan data secara cepat seperti itu ya Mas Denny ya. Ya. Kemudian untuk Smarta ini sendiri, apakah Smarta ini sudah dikembangkan untuk semua proses yang ada di rumah sakit, misalkan di pendaftarannya sudah bisa juga, kemudian dirawat jalan, dirawat inap maupun diperunjang, seperti apa Mas Denny? Oke, jadi Smarta sendiri sebenarnya baru dimulai di bulan Juli 2021. Jadi kalau kita lihat umurnya belum banyak ya, baru dari Juli sampai belum ada setahun lah, hingga tahun ini belum ada setahun. Memang sebenarnya goal awalnya kita ingin mengembangkan rekam medis elektronik. Jadi untuk saat ini Smarta sendiri memfasilitasi dari proses pendaftaran hingga rekam medis elektronik untuk rawat jalan dan IGD. Sedangkan untuk rekam medis elektronik yang rawat inap nanti akan kita kembangkan di tahun 2022 ini. Terkait tadi di proses pendaftaran ya Mas Denny, mungkin bisa diceritakan untuk terkait Smarta ini proses pendaftarannya seperti apa perkembangannya? Oke, jadi memang dari awal ketika pertama kali Smarta digunakan kita masih belum menggunakan sistem online. Jadi pasien itu masih datang ke rumah sakit onsite ketika melakukan pendaftaran gitu. Dibantu dengan WhatsApp, cuman untuk di Smarta sendiri fasilitasi online-nya belum ada ya waktu itu, tapi mulai saat ini kita sudah mulai mengembangkan pendaftaran secara online sehingga nanti mempermudah pasien bisa melakukan booking pendaftaran beberapa hari sebelumnya dari rumah gitu ya. Jadi nanti datang ke rumah sakit itu tinggal melakukan verifikasi seperti itu. Dan nantinya sistem online ini kita terus melakukan pengembangan ya. Harapannya itu pasien nanti ketika melakukan pendaftaran dari rumah itu tidak perlu lagi datang ke pendaftaran, tapi harapannya nanti dari rumah sudah bisa langsung mendapatkan informasi untuk bisa menuju ke klinik yang dituju gitu, dengan persyaratan yang harus sudah dipenuhi juga tentunya untuk pasien yang mendaftar seperti itu. Ya, mungkin sebagai informasi kepada pelanggan Rumah Sakit Jogja terkait dengan perkembangan pendaftaran online yang ada di rumah sakit yang sebelumnya merupakan pendaftaran melalui WA, sekarang sudah beralih dengan berbasis web yang bisa diakses di mana saja seperti itu ya Mas Denny ya. Ya. Kemudian sekarang beralih ke Mas Faris terkait dengan pendaftaran online tadi yang sudah ada perkembangan ya, yang tadinya dengan WA kemudian sekarang beralih dengan pendaftaran online berbasis web. Jadi mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Faris bagaimana sih masyarakat bisa mengakses pendaftaran online ini? Oke, terima kasih Mbak Lina. Jadi seperti yang kita tahu, kita RSUD Kota dulunya menggunakan pendaftaran WhatsApp seperti yang tadi diceritakan sama Mas Denny juga. Per bulan Februari, sekitar bulan Februari tahun 2002 ini kita mulai beralih menggunakan sistem pendaftaran berbasis web dan JKN Mobile yang sudah berjalan. Tapi ini masih sementara diperuntukkan untuk pasien-pasien lama yang sudah mempunyai nomor rekam medis di RSUD Kota. Untuk link nanti mungkin kita sampaikan, jadi bisa mengakses melalui link pendaftaran rsjogja.jogjakota.go.id. Nanti pada saat melakukan pendaftaran di situ nanti Bapak Ibu sekalian bisa memasukkan nomor rekam medis RSUD Kota dan tanggal lahir. Sebagai catatan nanti tanggal lahirnya ada strip setiap karakternya, misalnya 28/08/2022. Karena beberapa yang menjadi kasus itu tidak menggunakan strip, jadi tidak bisa mengakses gitu Mbak. Jadi mungkin bisa diinformasikan terkait pendaftaran online ini ketika masyarakat mau mengakses itu yang perlu dipersiapkan adalah nomor rekam medis ya. Nomor rekam medis, kemudian tanggal lahir. Tanggal lahir yang sesuai dengan pada waktu pendaftar dulu. Oh iya, berarti ketika dulu sudah pernah mendaftar itu tanggal lahirnya menyesuaikan yang dulu karena ada beberapa yang salah. Ada beberapa yang tidak sesuai gitu ya. Jadi kayak perbedaan data di KTP sama di BPJS-nya bisa jadi seperti itu. Ya. Kemudian terkait dengan
sekarang ini kan sudah berjalan hampir berapa bulan ya? Kurang lebih 3 bulan, hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan. Ini mungkin ada kendala atau mungkin banyak masyarakat ini yang mengeluh tidak bisa mengakses pendaftaran online. Ini biasanya disebabkan oleh apa ya, Mas? Ada, jadi di pendaftaran online ini kita sudah membuka akses berbeda dengan WhatsApp, dimana kalau WhatsApp itu kan ada jamnya, dimana jamnya kalau dulu jam 7.15 sampai dengan 14. Kalau dengan berbasis web ini kita sudah berlaku pendaftarannya 24 jam. Jadi secara sekarang sudah dikerjakan oleh sistem, bukan oleh petugas lagi. Nanti kalau permasalahan yang sering muncul itu, yang pertama adalah pasien tahunya masih H-1 untuk pendaftarannya. Yang kedua, jadi tahu begitu daftar nanti dapatnya nomornya besar. Terus yang kedua, langkahnya kurang satu langkah. Jadi Bapak Ibu nanti pada saat melakukan pendaftaran web ini, pendaftaran online ini, nanti pastikan dapat mendapatkan kode bookingnya terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya kita perhatikan nanti muncul QR code yang merupakan kode booking pada saat melakukan pendaftaran online. Untuk pasien umum nanti bisa tinggal scankan QR code-nya di anjungan, terus langsung ke poliklinik. Tapi kalau untuk pasien BPJS atau berjaminan, sementara ini masih mengambil nomor antrian untuk verifikasi. Kedepannya nanti seperti yang diutarakan Mas Denny, kita akan memangkas alur lagi. Bagi yang sudah booking nanti cukup check-in saja, bisa langsung menuju klinik. Seperti itu. Jadi mungkin bisa diinformasikan terkait dengan pendaftaran online yang sekarang ini sudah berbasis web, itu bisa diakses di mana saja dan kapan saja berlaku 24 pasien, jam. Berlaku 24 jam. Kemudian dahulu yang mungkin dibalas dengan petugas, maksudnya manual oleh petugas, sekarang bisa dibalas oleh sistem. Ya. Jadi tidak menunggu balasannya itu terlalu lama seperti itu. Kemudian terkait tadi mungkin bisa dijelaskan lagi, karena ini kan pasien kita itu ada pasien umum, ada pasien berjaminan seperti itu, Mas. Kemudian ketika pasien itu sudah mendapatkan kode booking, kode booking itu nanti bisa di-download atau seperti apa? Bisa. Jadi kode booking ada 3 cara. Yang pertama bisa di screenshot, bisa disimpan sebagai gambar, bisa disimpan sebagai PDF. Itu sudah ada di sistem itu juga. Nanti tinggal mau dipilih yang mana. Pada saat nanti kode booking itu disimpan, nanti bisa di-scankan di anjungan mandiri. Tapi untuk Bapak Ibu yang menggunakan jaminan, mohon maaf sementara masih mengambil nomor antrian terlebih dahulu. Untuk nomor antriannya nanti kita bedakan antara pasien yang sudah booking dan pasien yang belum booking. Jadi mungkin bisa diinformasikan kepada masyarakat terkait tadi alur setelah pasien datang ke sini, setelah mendaftar online, setelah booking itu memang harus check in dulu ya, Mas ya, menggunakan kode booking tadi. Kemudian ada perbedaan sedikit antara pasien yang umum dengan yang berjaminan, di mana pasien berjaminan karena ada berkas yang harus diverifikasi untuk sebagai jaminan, maka harus ke pendaftaran dulu seperti itu. Jadi untuk pasien-pasien umum, pasien yang tidak menggunakan jaminan, setelah mendapatkan kode booking, Bapak Ibu sekalian bisa langsung menuju ke anjungan pencetakan nomor antrian. Apabila nanti Bapak Ibu masuk ke lobby, nanti bisa langsung melihat di 3 anjungan, nanti ada 1 anjungan khusus mencetak nomor antrian pendaftaran, nomor antrian klinik. Jadi kita namakan check-in mandiri. Terus untuk yang kedua, untuk pasien yang menggunakan jaminan, dikarenakan jaminan ini harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian mengambil nomor antrian D atau E. Untuk pasien antrian D adalah untuk pasien yang menggunakan jaminan tanpa pemeriksaan penunjang, sedangkan untuk antrian E adalah Bapak Ibu sekalian yang menggunakan jaminan dengan pemeriksaan penunjang. Contoh pemeriksaan penunjang yang dimaksud di sini adalah pasien dengan rencana tindakan, seperti kalau misalnya di poliklinik jantung adalah eko atau treadmill. Untuk pasien poli yang lain bisa jadi penunjang seperti laboratorium atau radiologi. Seperti itu, Mbak. Nanti setelah mendapatkan nomor antrian, Bapak Ibu tinggal menunggu panggilan dari loket pendaftaran.
Jadi ya, terima kasih. Jadi akan mengurangi antrian seperti itu ya, Iya, Mas ya. mengurangi Walaupun antrian. mungkin pengembangan ke depan ini akan terus dikembangkan Iya, akan kita- untuk yang tadi mungkin sudah dijelaskan untuk pasien baru juga, Pasien baru kemudian juga, ya. akan dikembangkan untuk sebisa mungkin bagaimana sih Tidak untuk perlu ke pendaftaran, iya. mengurangi antrian di pendaftaran Iya. seperti itu. Kemudian beralih lagi ke Mas Dani terkait tadi Smarta. Smarta ini sebenarnya tadi udah dijelaskan untuk manfaatnya untuk internal dan eksternal. Tadi juga disebutkan tentang electronic medical record ya Mas ya. Ya. Mungkin bisa dijelaskan EMR ini sebenarnya seperti apa sih Mbak Dani? Baik, terima kasih Mbak Wina. Jadi untuk EMR atau Electronic Medical Record ini adalah sistem rekam medis pasien yang sudah tersimpan di dalam sistem elektronik ya. Jadi kalau dahulu pasien itu seluruh riwayatnya itu tercatat di dalam bentuk kertas ya. Nah untuk saat ini seluruh dokumen, seluruh riwayat dari kesehatan pasien itu akan tercatat di dalam sistem informasi manajemen rumah sakit gitu. Jadi dalam bentuk electronic medical record. Jadi ketika dokter memeriksa, lalu hasil pemeriksaan, hasil konsultasi itu akan didokumentasikan di dalam EMR. Termasuk ketika dokter melakukan order penunjang, itu juga akan dilakukan melalui sistem dan hasilnya juga akan bisa dilihat dari sistem tersebut gitu. Untuk order obat pun juga seperti itu. Jadi ini akan memberikan efisiensi di dalam pelayanan sehingga nanti prosesnya pasien sudah tidak menggunakan resep, tapi nanti pasien bisa langsung menuju ke apotek karena sistemnya sudah terintegrasi seperti itu. Jadi intinya EMR sendiri ini adalah riwayat pasien yang sudah terdokumentasi di dalam bentuk elektronik seperti itu, sehingga untuk proses pencariannya pun juga akan lebih mudah karena kan dulu mungkin salah satu yang menghambat pelayanan adalah ketika harus mencarikan dokumen dari rekam medis pasien yang manual dan itu berjajar banyak sekali itu di ruangan rekam medis. Nah kalau saat ini tentunya ketika sudah terdaftar otomatis data sudah tersedia di klinik. Jadi mungkin bisa disimpulkan terkait EMR ini yang tadinya secara manual dengan kertas, sekarang sudah tersistem dengan sistem elektronik seperti itu ya Mas Dani ya, sehingga pasien lebih cepat untuk dilayani seperti itu. Kemudian EMR ini sendiri apakah sudah mencakup di rawat jalan dan rawat inap atau seperti apa? Oke, untuk pengembangan awal memang kita untuk EMR-nya masih di rawat jalan dan IGD ya. Jadi proses kita memang diawali di rawat jalan dan IGD. Tapi untuk di 2022 nanti kita akan pengembangan untuk yang rawat inap gitu ya. Jadi memang kalau rawat inap itu kan dokumennya banyak. Jadi kita memang butuh persiapan, kita butuh istilahnya koordinasi dengan pengguna juga di rawat inap seperti itu. Jadi mungkin komitmen dari Rumah Sakit Jogja untuk tetap selalu mengembangkan pelayanan ya Mas Dendi agar lebih cepat, lebih nyaman untuk masyarakat. Yaitu tadi dengan pengembangan EMR, baik EMR di rawat jalan maupun di rawat inap untuk kedepannya seperti itu. Kembali ke Mas Faris terkait dengan pendaftaran online ini, yang tentu saja untuk pasien-pasien yang berjaminan itu membutuhkan dokumen-dokumen jaminan. Itu mungkin bisa dijelaskan ketika pasien itu sudah mendaftar online, apa yang harus dilengkapi atau harus dibawa ketika mendaftar, Mas Faris? Baik, untuk sebenarnya kalau untuk pasien berjaminan syaratnya sama Mbak Wina. Jadi KTP, BPJS, rujukan. Apabila pasien itu sudah kontrol lanjutan berarti SKDP atau surat keterangan dalam perawatan. Perbedaan dengan yang sistem kita yang lama, pendaftaran kita yang lama, kalau dulu kan masih menggunakan full paper, jadi menggunakan fotokopi dan lain-lain. Nah, untuk setelah kita mengakomodir menggunakan EMR ini, kita sudah men-scan berkas-berkas jaminan pasien, Bapak Ibu sekalian, jadi tidak perlu difotokopi lagi. Jadi pada saat Bapak Ibu sudah sampai ke rumah sakit, verifikasi, itu berkas akan kami kembalikan utuh semuanya. Nanti pada saat kontrol cukup dibawa lagi. Sebenarnya kalau syaratnya sama. Ya, mungkin ini informasi yang menarik ya Mas Faris ya. Ketika dahulu mungkin pasien-pasien berjaminan itu harus memfotokopi untuk dokumen-dokumennya. Sedangkan untuk saat ini memang sudah dengan sistem scan ya Mas, di mana pasien tidak harus
membawa fotokopi, Tidak, tapi untuk iya. aslinya bisa di-scan oleh petugas ya. Ya, kita scan, nanti setelah selesai scan kita kembalikan lagi. Ya. Kemudian untuk pasien-pasien yang notabene kita itu pasiennya kebanyakan lansia Oke. yang dengan keterbatasannya tidak bisa mengakses pendaftaran online, itu seperti apa Mas Faris? Untuk pasien yang tidak bisa melakukan pendaftaran online, kita tetap membuka pendaftaran onsite di loket seperti biasa. Nanti untuk Bapak Ibu yang nyun sewu sudah sepuh bisa mengambil nomor antrian yang memang dikhususkan bagi para lansia, yaitu nanti dengan menggunakan antrian C. Jadi pada saat Bapak Ibu sudah datang ke rumah sakit, silahkan langsung ambil antrian C. Nanti untuk antrian C ini kita sebenarnya tidak hanya untuk lansia Mbak Wina. Jadi yang pertama adalah untuk pasien tempo, pasien batuk pilek, terus pasien lansia itu sendiri, terus untuk pasien hamil dan pasien booking. Jadi Bapak Ibu sekalian, hanya saya tambah satu lagi untuk pasien yang belum booking tapi membawa pemeriksaan penunjang, misalnya laboratorium dan radiologi tadi. Jadi nanti akan sedikit kita percepat untuk pasien-pasien yang dengan nomor antrian C, karena untuk mengurangi waktu tunggu pasien-pasien tersebut. Ya. Berarti untuk pasien lansia dan beberapa kondisi yang sudah disebutkan Ya. tadi ada antrian tersendiri gitu ya, Ya. Mas Faris ya, Betul yang sekali. itu tentu saja akan mempercepat proses pelayanan di Ya, pendaftaran. Kemudian selama implementasi ini mungkin dari Mas Faris terkait dengan pendaftaran online ini mungkin ada kendala-kendala yang muncul, mungkin bisa dijelaskan Mas Faris. Kendala yang muncul kalau dari pendaftaran ya karena sistem ini sudah online dan bisa dibilang 90-100% ya Mas Denny ya, bridging dengan BPJS, jadi terkoneksi dengan server pusat BPJS. Nanti apabila server ini down, server pusat BPJS ini down, maka sedikit banyak akan sedikit mempengaruhi koneksi kecepatan dari Smarta itu sendiri, IMR itu sendiri. Jadi pada saat Bapak Ibu nanti daftar kok ngelihat kok petugasnya diem aja ini, nggak bisa ngapa-ngapain, nanti kita punya kebijakan 15 menit itu menunggu, mengkonfirmasi ke BPJS ada tidak estimasi waktu yang dari BPJS itu nanti berapa menit. Nah, nanti kita dalam waktu 15 menit ini bisa jadi tidak melakukan pendaftaran sama sekali kecuali untuk pasien umum, karena koneksi tadi, apabila koneksi itu tidak bisa dijalankan ya otomatis pendaftaran akan sedikit banyak terganggu. Ya ini yang masih menjadi PR bagi kami dan teman-teman di IT untuk menyelesaikan masalah koneksi ini tadi. Gitu. Berarti lebih ke koneksi ya, Iya, lebih ke apa? Mungkin jaringan seperti itu. Jaringan ya. dari BPJS-nya. Ya. Kalau Ya. Kemudian dari Mas Denny mungkin dalam pengembangan atau implementasi Smarta ini mungkin ada hambatan yang muncul, mungkin bisa dijelaskan? Baik, jadi yang menjadi tantangan ya, sebenarnya tantangan dari kami di IT adalah ya karena memang kita masih beberapa bulan, belum ada 1 tahun, jadi kita saat ini tuh istilahnya masih dalam proses ya, dalam proses istilahnya masih banyak di beberapa tempat itu perlu penyesuaian seperti itu. Jadi meskipun kemarin kita sudah perencanaan dan kita juga sudah koordinasi dengan banyak pihak di rumah sakit, namun beberapa sistem itu masih tetap ada yang kurang, jadi masih ada proses perbaikan. Selain itu kita juga masih pengembangan di yang rawat inap, sehingga proses ini nanti tidak akan pernah berhenti ya, kita akan selalu berproses dan tentunya kita juga akan terus berkoordinasi dengan pihak lain di eksternal dari rumah sakit, misal tadi dengan BPJS, dengan pemerintah kota, karena kan untuk sistem online ini nantinya harapannya bisa di bridging, bisa saling menunjang, misal dengan JSS, dengan BPJS sendiri prosesnya nanti dengan mobil JKN itu harus ada koordinasi dengan pihak eksternal juga, itu menjadi tantangan kita juga di instalasi IT seperti itu. Baik, terima kasih Mas Denny dan Mas Faris. Tapi mungkin sebelum saya tutup ada pesan dari Mas Faris mungkin?
pesan dari saya supaya Bapak Ibu lebih cepat, lebih nyaman dalam melakukan pemeriksaan di RSUD Kota. Saran kami dari petugas pendaftaran, dari petugas frontline, gunakan, maksimalkan pendaftaran online di RSUD Kota dengan sebaik-baiknya supaya dapat memangkas waktu tunggu Bapak Ibu sekalian pada saat melakukan proses pemeriksaan di RSUD Kota. Mungkin dari Mas Dani ada pesan yang mau disampaikan, silakan. Mungkin pesannya kalau untuk internal ya, jadi karena kita di sini memiliki Smarta itu bersama, kita membangun bersama, mari kita bersama-sama menggunakan, mengembangkan, dan tentunya monggo kalau ada masukan untuk pengembangan Smarta yang lebih lanjut gitu ya. Jadi Smarta ini kan milik bersama, kita bangun bersama, kita sukseskan bersama, karena ini juga untuk kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Seperti itu. Mungkin saran dan masukan bisa langsung disampaikan gitu ya Mas ya untuk pengembangan Smarta ini sendiri. Terima kasih Mas Dani dan Mas Faris atas bincang-bincang kita pada siang hari ini. Mungkin kita bisa bertemu lagi dengan topik-topik yang lebih menarik lainnya. Bagi masyarakat Jogja dan sekitarnya, terutama pengguna layanan Rumah Sakit Jogja yang membutuhkan informasi terkait layanan kesehatan, bisa mengakses media sosial Rumah Sakit Jogja baik melalui Instagram, YouTube maupun Facebook, ataupun melalui website Rumah Sakit Jogja. Demikian ngobras kita kali ini, bertemu kembali dengan topik-topik yang menarik lainnya. Salam sehat dan tetap semangat.